Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Zulafdal MPD, selaku dosen pengampu dalam mata kuliah Manajemen Perbankan. Pada pertemuan kali ini, kami dari anggota kelompok, yang pertama saya sendiri Diana Karmila Putri, dengan NIM 21053136, dan rekan saya Kiki Karisma Putri dengan NIM 21053076, dan Tasya Refjuandani dengan NIM 21053191. Pada tugas kali ini, kami akan membahas terkait dengan analisis siklus artikel, yang mana pada siklus 1 dan 2 ini akan saya jelaskan. Pada analisis siklus 1 dan 2 ini, yaitu pada tahap awal kami dalam menentukan materi atau topik yang akan kelompok kami pilih. Di sini, kelompok kami memilih RPS pertemuan 3 terkait dengan isu perbankan. Yang akan kami diskusikan yaitu terkait dengan diskusi lembaga penjamin simpanan, yang kedua diskusi Know Your Customer, dan yang ketiga diskusi Good Cooperation Governance, dan yang keempat yaitu terkait dengan diskusi otoritas jasa keuangan. Topik dan artikel yang kami dapatkan pada analisis ini yaitu terkait dengan isu perbankan, yang mana pada kasus pencucian uang. Kasus pencucian uang atau dikenal dengan money laundering yang dilakukan oleh Indra Kesuma melalui skema investasi bodong binary option atau binomo. Artikel referensi kami yaitu terkait dengan analisis yuridis terhadap kasus pencucian uang atau money laundering dan perspektif hukum perbankan Indonesia. Nah, adapun daftar pustaka dan sumber lainnya yang kami dapat yaitu yang pertama yaitu penelitian yang dilakukan oleh Hidayah et al. Pada tahun 2005 terkait dengan analisis yuridis terhadap kasus pencucian uang, perspektif hukum perbankan Indonesia, yang mana ini merupakan jurnal penelitian siswa sains. Selanjutnya itu kami dapat dari Detik News pada tahun 2022 dengan judul artikel Jejak Kasus Indra Kents Berujung Vonis 10 Tahun Bui dan Aset Dirampas Negara. Selanjutnya Anissa et al. Terkait dengan kasus dengan judul artikel Analisis Kasus Pencucian Uang yang dilakukan oleh Indra Kesuma terkait dengan Undang-Undang Nomor 8 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan hukum dan HAM yang berlaku. Selanjutnya dari Kompas TV dan sumber YouTube kami dapat terkait dengan terjeratnya kasus investasi bodong dan pencucian uang mobil listrik Tesla milik Indra Kents disita, yang mana itu diakses pada tanggal 16 Maret 2025. Siklus selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Kiki Karisma Putri. Kepada Kiki, disilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Selanjutnya, saya Karisma Putri dengan NIM 21053076 akan melanjutkan materi untuk siklus 3 dan siklus 4. Nah, pada siklus 3 ini, kami akan melakukan analisis di mana poinnya adalah pencucian uang atau money laundering. Pengertiannya itu adalah proses penyamaran uang hasil ilegal yang terdiri dari korupsi, perjudian, pelacuran, perdagangan narkotika, dan lain-lain yang terlihat seakan-akan dari hasil yang sah. Dalam sistem hukum perbankan, pencucian uang menjadi isu yang sangat krusial, mengingat perbankan memiliki peran strategis dalam menghimpun dana dan menyalurkannya. Nah, salah satu kasus pencucian uang yang penting untuk dibahas yaitu adalah kasus pencucian uang yang dilakukan oleh Indra Kesuma atau Indra Kents. Indra Kesuma ini adalah seorang pengusaha muda dan influencer. Ia memperoleh popularitas di media sosial dengan konten-konten yang menonjolkan gaya hidup mewah dan motivasi sukses. Indra Kesuma mengklaim bahwa kekayaannya diperoleh dari berbagai sumber bisnis seperti investasi di pasar saham dan cryptocurrency, serta pendapatan dari endorsement dan promosi di media sosial. Selain itu, ia juga mengaku terlibat dalam bisnis lain seperti properti dan perdagangan. Namun, di balik citra sukses dan kaya yang ia tampilkan, ternyata dia terlibat dalam kasus pencucian uang melalui skema investasi bodong, yaitu binary option atau binomo, yang telah menipu banyak orang. Selanjutnya, untuk siklus 4. Siklus 4 ini terdiri dari 5 poin. Yang pertama yaitu prosedur. Pada prosedur pemilihan topik yang kami pilih itu berdasarkan isu aktual di dunia perbankan. Selanjutnya, studi pustaka dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010.
analisis kasus nyata untuk membandingkan praktik dengan regulasi. Sedangkan metode pengumpulan data yaitu studi literatur dari regulasi, jurnal, dan berita terkait kasus diskusi internal kelompok, dan juga pembagian tugas berdasarkan topik. Ketiga, yaitu metode eksperimen. Kami menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus, analisis isi terhadap laporan dan dokumen hukum terkait kasus pencucian uang. Selanjutnya, alat evaluasi dan pengujian. Yang pertama yaitu penyusunan laporan tertulis berdasarkan hasil analisis tim dengan menggunakan laptop, akses internet, Google Dokumen, dan grup WhatsApp untuk berkoordinasi. Yang kedua yaitu presentasi dan umpan balik dari dosen sebagai evaluasi akhir. Yang terakhir yaitu penggunaan alat dan fasilitas. Yang pertama, kami menggunakan perangkat digital seperti laptop dan internet untuk akses data dan penulisan laporan. Yang kedua, grup diskusi baik itu secara daring ataupun secara luring untuk komunikasi dan koordinasi tim. Sekian dapat saya jelaskan, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Kiki. Analisis siklus selanjutnya akan dijelaskan oleh Tasya Refjuandani. Kepada Tasya disilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator atas kesempatannya yang telah diberikan. Baik, perkenalkan nama saya Tasya Rafdiandani dengan NIM 21053191. Saya akan melanjutkan analisis siklus 5 yaitu eksperimen. Nah, pada identifikasi metode yang kami gunakan yaitu yang pertama adanya maraknya kasus pencucian uang di Indonesia menunjukkan masih lamanya sistem pengawasan perbankan. Yang kedua, kurangnya efektivitas penerapan prinsip KYC dan GCG dalam mencegah tindak pidana pencucian uang. Selanjutnya itu ada tujuan penelitian ini, pertama menganalisis mekanisme dan pencucian uang, terutama dalam konteks sistem keuangan dan perbankan di Indonesia. Yang kedua, mengidentifikasi peran OJK, CPS dalam mencegah serta membenarkan pencucian uang. Yang ketiga, mengkaji studi kasus Indra Kesuma untuk mendalami modus dan kelemahan sistem perbankan. Selanjutnya ada data yang telah didapatkan. Yang pertama ada konsep teoritis dan regulasi. Yang kedua pencucian uang. Yang ketiga kondisi di Indonesia. Selanjutnya itu siklus 6. Yang pertama ada dampak dari money laundering ini. Yang pertama yaitu memperluas operasi kejahatan pencucian uang. Yang kedua mengganggu stabilitas sistem keuangan. Yang ketiga mengurangi pendapatan pajak kegiatan. Dan yang keempat menurunkan kualitas hidup dan keamanan nasional. Adapun kelemahannya yaitu menurunkan kualitas hidup dan keamanan nasional, penyalahgunaan rekening oleh pihak ketiga, kurangnya koordinasi antara lembaga pengawas, dan kolusi dengan oknum di lembaga keuangan. Selanjutnya ada analisis regulasi yang berlaku. Yang pertama, ada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010. Yang kedua, Peraturan Bank Indonesia atau PBI Nomor 14/3/PBI/2012. Yang ketiga, Peran Otoritas Jasa Keuangan atau OJK dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan. Adapun kesimpulan kasus Indra Kesuma ini yaitu kasus Indra Kesuma menunjukkan bahwa pencucian uang masih menjadi ancaman serius bagi sistem perbankan di Indonesia. Meskipun regulasi seperti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 dan PBI Nomor 14/3/PBI 2012 telah diterapkan, kelemahan dalam pengawasan masih dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan. Oleh karena itu, perlu peningkatan pengawasan, koordinasi antara lembaga, serta penerapan teknologi deteksi transaksi mencurigakan agar sistem perbankan lebih aman dari praktik pencucian uang. Selain itu, kerjasama internasional juga sangat penting dalam pencegahan pencucian uang. Kejahatan pencucian uang seringkali bersifat lintas negara, sehingga kerjasama antar negara diperlukan untuk mengidentifikasi dan menindak pelaku yang beroperasi di berbagai wilayah. Selain itu, kerjasama internasional juga sangat penting dalam pencegahan pencucian uang. Kejahatan pencucian uang seringkali bersifat lintas negara, sehingga kerjasama antar negara diperlukan untuk mengidentifikasi dan menindak pelaku yang beroperasi di berbagai wilayah. Jika bank dan lembaga terkait gagal dalam jalan penegakan, pencucian uang akan semakin marak, merusak sistem keuangan, dan mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap industri perbankan. Sekian dari materi itu saya kembalikan kepada moderator.
Baik, terima kasih kepada Tasya Rifjandani. Dengan penjelasan dari Tasya tadi, maka itulah pembahasan dari kelompok kami terkait dengan siklus analisis artikel. Kami dari kelompok mohon maaf jika ada kesalahan kata. Saya sebagai moderator, saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.